wa ala alihi wa sahbihi ahli tayyibin al-kiram amma ba'du. Faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dasar hidayah taufik inayah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir, berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di masjid yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, guna mensyiarkan ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pelaksanaan sholat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah tambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah. Diri kita, keluarga kita mudah-mudahan dijauhkan dari macam bala, dari macam musibah, dari macam penyakit, baik yang zahir maupun batin, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Hikmah yang keenam ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilha'i bid du'ai mujiban liya'sika. Janganlah mundurnya masa pemberian Allah padahal sudah bersungguh-sungguh di dalam doa, tetapi doanya, apa yang dipintanya tidak kunjung datang. Mujiban liya'sika, jangan sampai menjadikan kamu berputus asa. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala janganlah membuat kita putus asa dikarenakan permintaan kita tidak kunjung datang. Bahwa domina lakal ijabata, Allah menjamin ijabahnya doa. Sebab Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku niscaya, atau bahasa kitanya pasti aku kabulkan, aku jawab, pasti. Jadi hamba yang berdoa, kita selaku manusia apabila minta kepada Allah pasti. Tidak ada. Cuman kepastian itu bima yakhtaru laka, dengan apa yang Allah pilih untuk dirimu, la bima takhtaruhu li nafsika, bukan yang kamu sendiri, bukan kamu yang milih. Allah yang memilihkan. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Waktunya pun Allah yang menghendaki, bukan kamu yang menghendaki. Tapi masalah urusan itu diijabah, udah pasti itu diijabah doa. Tidak ada yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang-orang yang arif, yang bijaksana, bahwasanya manakala doanya tidak lekas diijabah, ada yang bergembira. Karena kenapa? Di saat dia berdoa, maka dia menunggu.
Nah, menunggu itu dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan intizarul faraji minallahi ibadatun. Menunggu kelapangan dari Allah ibadah. Jadi ketika kita dikasih kesempitan oleh Allah lalu kita berdoa sampai datangnya kelapangan, antara kita berdoa menunggu datangnya kelapangan itu ditulis ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bertanya lagi, ibadah itu sebetulnya apa? Doa itu sebetulnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa ini sebetulnya ibadah. Sama dengan sholat, sama dengan puasa, sama dengan qiraatul Quran. Sama ibadah dia, doa itu. Kalau puasa kita beribadah mungkin caranya lapar. Kalau kita sholat, ibadah kita memiliki bacaan dan gerakan-gerakan tertentu. Kalau kita bersedekah, kita beribadah dengan cara memberi. Nah, doa kita beribadah kepada Allah, caranya meminta. Caranya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebagian ulama itu khawatir, Pak. Kalau doanya langsung diijabah, dia khawatir. Allah memberikan saya ini apakah karena Allah senang, apakah karena sebaliknya Allah tidak suka. Ada sebagian hamba datang di pintu tuannya. Ini hamba saya merengek terus seperti anak kecil. Tuannya nggak senang. Yang punya rumah nggak senang, ngomong kepada pembantunya, itu ada si Fulan merengek dari pagi, buru-buru kasih, aku nggak senang sama suaranya dia, buru-buru kasih biar dia pergi. Berarti ngasihnya ini tuan rumah dasarnya tidak senang. Tapi ada dalam satu riwayat lagi, hamba itu dibiarkan terus dia merengek di hadapan Allah. Dia terus berdoa, dia terus bermunajat, terus berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat berbicara kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, itu ada hambamu. Dia senantiasa berada di hadiratmu, di pintumu, di pelataranmu. Dia menangis. Segeralah ya Allah kabulkan apa yang menjadi permintaannya. Tapi Allah mengatakan, jangan kau kabulkan permintaannya. Karena aku sangat senang mendengar suaranya. Karena aku sangat suka dengan suaranya. Nanti aku akan berikan kepada dirinya lebih daripada apa yang dia minta. Makanya andai kata ada seorang hamba di alam dunia ini doanya tidak diijabah oleh Allah, pasti nanti di negeri akhirat pasti itu dijabah. Karena kenapa? Doa itu ya ibadah. Cuman caranya adalah meminta, bukan merintah Tuhan. Kita siapa berani-berani perintah Tuhan? Maka kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, karena doa ini adalah ibadah, berarti sama dengan sholat, maka doa agar menjadi ibadah, dia memiliki macam-macam syaratnya. Ada yang mengatakan syaratnya itu ada 11. Lalu ada Imam Al-Halimi dan Imam Turtusi
Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga nambahin sehingga jumlahnya menjadi 15. Jadi syarat doa agar dia sah dianggap sebagai ibadah ada 15 syarat. Salah satu syaratnya tidak ada, tidak sah dianggap ibadah. Sama seperti orang sholat. Syaratnya adalah punya wudhu. Kalau dia nggak punya wudhu, batal wudhunya, nggak sah sholatnya. Syaratnya adalah menghadap kiblat. Kalau dia tidak menghadap kiblat, sholatnya batal sholatnya. Syaratnya adalah menutup aurat. Kalau dia terbuka auratnya tidak buru-buru ditutup, batal sholatnya. Nah, orang yang berdoa agar doa itu menjadi ibadah ada 15 syarat. Salah satu 15 syarat ini tidak ada, satu saja, tidak sah doa dianggap sebagai ibadah. Yang pertama, ini dikumpulkan oleh para alim ulama. Alla yakuna al-mas'ulu mumtani'an aqlan au adatan. Syarat yang pertama, orang yang berdoa itu apa yang dimintanya harus masuk akal. Jadi kalau yang dia minta tidak masuk akal, tidak sah. Yang kedua, jadi yang pertama harus masuk akal dan harus sesuai dengan hukum adat. Kita bertanya, bagaimana kalau misalnya permintaannya tidak masuk akal, tidak sah? Kanuzulil ma'idati minas sama'i wa ihya'il mauta. Misalkan dia mohon, ya Allah, mudah-mudahan saya ini lagi lapar, diturunkan hidangan dari langit. Ini nggak masuk akal. Nggak sah ini, doa seperti ini. Wa ihya'il mauta, misalnya dia sedang ziarah kubur, ke kuburan ibunya. Lalu dia mohon kepada Allah, Allahumma ahyi ummi. Ya Allah, semoga engkau menghidupkan lagi ibuku. Ini nggak sah ini bukan doa ini. Karena kenapa? Tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan adat istiadat. Illa linabiyyin awwaliyin, kecuali dia itu seorang nabi atau dia itu seorang wali. Sebab kalau seorang nabi mah punya mukjizat, amrun khariqun lil adat, wah wajar itu. Banyak permintaan Nabi Muhammad yang tidak masuk akal tapi diijabah oleh Allah. Batu bisa bicara dengan Nabi Muhammad, tongkatnya Nabi Musa bisa jadi ular. Ya. Itu hal-hal yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan adat istiadat. Tapi kalau dia seorang utusan Allah, seorang rasul atau minimal seorang nabi, doa yang tidak masuk akal boleh. Tapi manusia biasa yang banyak dosa seperti kita malah haram hukumnya. Berdoa dengan hal-hal yang nggak masuk akal. Kalau harapan boleh, karena itu harapan sebagian daripada niat. Zaman dahulu tuh, zaman Bani Israel, terjadi kelaparan parah. Zaman Bani Israel itu terjadi peceklik parah, banyak orang Bani Israel yang meninggal dunia. Zaman-zaman dulu nih, zaman Bani Israel zaman dulu. Tiba-tiba ada seorang abid. Abid ini orang ahli ibadah, lewat dia juga lapar perutnya. Cuman di dalam hatinya ini penuh dengan belas kasih. Begitu dia lewat bukit berpasir, dalam hatinya ngomong kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kalau dia hanya berandai-andai, tidak berdoa, bukit pasir ini jadi tepung, pasti aku akan sedekahkan buat Bani Israel yang lagi kelaparan. Ini hanya harapan, tidak jadi. Bukitnya tidak jadi tepung, ya tetap pasir.
tapi dia diberikan pahala seperti mensedekahkan tepung sebanyak bukit itu. Dikarenakan apa? Karena kan niatnya. Jadi kalau hanya berniat yang baik boleh, tapi kalau berdoa dengan yakin sesuatu yang tidak masuk akal dilarang. Jadi syarat orang berdoa agar doa itu dianggap sebagai ibadah, doanya harus masuk akal dan harus sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Kecuali orang itu menjadi seorang nabi, adalah orang itu seorang rasul, atau minimal umat Nabi Muhammad, dia adalah seorang waliun min auliyaillah. Bisa jadi doa seperti itu diperbolehkan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, alla yakunal mas'ulu ibahatal harami. Janganlah dia meminta agar diperbolehkan barang yang haram. Jadi nggak boleh minta kepada Allah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allah mengharamkan minum arak. Allah mengharamkan berzina. Allah mengharamkan berjudi. Allah mengharamkan transaksi riba. Tiba-tiba si fulan ini susah hidupnya. Mohon dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, perbolehkanlah hamba mencuri. Karena hamba ini lapar, hamba ini susah, perbolehkanlah hamba mencuri. Enggak boleh doa seperti ini. Haram. Ya Allah, hamba butuh uang, hamba sulit hidup, bolehkanlah hamba meminjam uang riba. Tidak boleh doa seperti ini. Dan doa yang seperti ini selain diharamkan, maka tidak dianggap doa. Kenapa tidak dianggap doa? Padahal mintanya juga kepada Allah. Sebab dia meminta kepada Allah untuk diperbolehkan sesuatu yang haram. Enggak boleh. Tapi ada saja, karena setan ini bisa menyesatkan hati manusia, bisa dia begitu. Bisa saja berucap seperti itu, tapi tidak menjadi doa. Yang ketiga, alla yakunal mas'ulu fasidan kal mali wal jahili tafakhuri. Syarat yang ketiga, apa yang dia mintanya itu bukan sesuatu yang rusak, bukan sesuatu yang binasa. Ulama menafsirkan dengan sesuatu yang fasid itu bukan sesuatu yang ujung-ujungnya haram. Kalmali seperti minta harta, wal jahi minta pangkat dan kedudukan, tapi litafakhuri untuk berbuat maksiat. Ya. Untuk mengerjakan sesuatu yang diharamkan, mengerjakan sesuatu yang maksiat. Misalnya, mohon maaf, dia mencari pekerjaan. Ya Allah, lalu dia ikut tes. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan ujian saya bisa lulus. Ya. Tapi dia tahu pekerjaannya itu pekerjaan yang haram. Pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang haram. Kalau dia lulus dan bekerja di situ, itu pekerjaannya bukan pekerjaan yang halal, tapi adalah yang haram. Jelas nggak boleh. Mintanya aja supaya lulus, itu sudah diharamkan. Karena kenapa? Berarti itu menjadi wasilah untuk bisa mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa. Walaupun kita jangan menganggap apa yang kita minta kepada Allah itu adalah doa. Benar itu adalah doa, tapi tidak bernilai ibadah. Karena kenapa? Menjurusnya kepada sesuatu yang binasa, yang rusak. Yang keempat,
alla yakuna ad-du'a'u ala wajhil ikhtibari. Tidak boleh berdoa itu atas jalan mencoba-coba, ikhtibar. Misalnya, ya Allah, dia berdoa nih, dia mencoba-coba Allah gitu. Aku coba memohon kepada engkau atas suatu, kira-kira Allah mampu atau tidak. Pakai ada kira-kiranya. Kira-kira Allah mampu atau tidak. Ini namanya ikhtibar, ini berarti meremehkan Allah. Sebab dikatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah atas tiap-tiap sesuatu itu maha kuasa. Enggak boleh coba-coba. Yakin pasti diijabah oleh Allah doa kita. Cuma nanti syarat orang yang berdoa selain daripada ini ada 15, banyak. Menyangkut nanti apa yang kita makan. Kenapa doa kita tidak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita bukan daripada makanan yang halal. Minuman yang kita minum, mohon maaf, mungkin daripada bukan minuman yang halal. Baju yang kita kenakan, sarung, kopiah dan sebagainya, mohon maaf, mungkin kita nggak tahu. Bukan daripada perkara yang halal. Yang ke-5. Alla yasta'dimal mas'ula. Dia jangan menganggap apa yang dia minta itu besar. Apa yang dia minta jangan menganggap ini besar nih, pasti Tuhan nggak bisa mampu mengabulkan. Kalau begitu berarti dia meremehkan kemampuan Allah. Karena apa-apa di hadapan Allah pasti kecil. Bagi Allah kecil. Rizki. Kadang Allah datangkan kepada diri kita pakai sabab. Dengan cara kita bekerja. Berangkat pagi, pulang sore. Terkadang rizki itu datang tanpa sebab. Yakin kita itu. Asal kita bertakwa kepada Allah. Pasti Allah akan kasih rizki tanpa sangka, tanpa duga. Jadi kecil saja buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-6. Karena ada 15, saya singkat-singkat Pak. Ayuhsinal dhanna billahi bi antaglibal ijabatu alal qalbi. Yaitu memperbaik sangka kepada Allah. Apa berbaik sangkanya? Bahwasanya doanya pasti diijabah. Doanya pasti diijabah. Saya punya kenalan tetangga. Ini orang soleh. Saya anggap orang soleh beliau ini. Dan usianya sudah 70 lah di atas. Cerita dengan saya pada beberapa waktu yang lalu selesai mengaji. Sekitar awal-awal tahun 2000, beliau tuh bangun rumah. Bangun rumah dengan uang yang kurang. Ya, kalau kita konversikan sekarang itu rumah mewah. Mungkin sekarang di atas 2 miliar mungkin bangun rumah itu. Sementara uangnya kurang, beliau berutang ke material. Mencapai 1 miliar utangnya. Jadi banyak utangnya. Pas waktu selesai rumah jadi, untuk melunasinya tidak ada. Untuk melunasinya tidak ada. Ini cerita ini pengalaman asli. Bingung, stres. Apakah ini rumah harus dijual untuk melunasi utang? Gak lucu, bangun rumah tujuannya ditempatin malah dijual. Karena gak sesuai dengan anggaran. Maka ada satu kiai menyarankan dia membaca sholawat.
Jadi mengetuk agar diijabah, dia punya keinginan, punya hajat agar diijabah oleh Allah, harus punya caranya, ada triknya. Enggak langsung kita mohon ya Allah ikdi hajatina ikdi, enggak langsung begitu. Caranya bagaimana? Mungkin dengan cara zikir dulu, memuji-muji Allah, membaca asma-Nya dengan jumlah tertentu. Itu adalah cara agar Allah mengabulkan doa kita. Ada triknya. Maka kata kiai, supaya ijabah doa kamu, hajat kamu, harus ada triknya. Kamu baca sholawat. Jumlahnya dengan syarat kamu baca sholawat enggak boleh berdiri kecuali sholat. Karena dia baca sholawat jumlahnya banyak, Pak. Dan harus 1 kali duduk jalsatan. Membaca sholawat sebanyak 4.444. Bapak tahulah sholawat apanya dimaksud. Ini dia karena sudah kepepet, ditelepon dulu oleh material ini, dia baca dari mulai selepas sholat isya sampai waktu asar. Enggak bangun-bangun, duduk saja dia. Bangunnya hanya sholat 5 waktu. Tuh. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang enggak langsung begini, kita langsung dikabul. Kita harus puji dulu Allahnya. Kadang Allahnya enggak kita puji, nabinya, karena nabinya adalah kekasihnya. Apa yang dicintai oleh Allah kita puji, karena Allah juga mencintainya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita enggak muji langsung Allahnya, muji kekasihnya Nabi Muhammad. Selesai, ini udah sempoyongan beliau ini, udah hampir mau pingsan. Sampai dia doa kepada Allah, begitu selesai sampai keluar air mata, ada telepon Pak dari Jawa Timur. Ada telepon dari Jawa Timur. Adeknya telepon, Kak, katanya kakak mau jual rumah yang di Jawa Timur. Betul. Harganya enggak kurang, enggak lebih, Pak. Sesuai dengan dia hajatnya dia punya utang. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mau memberikan ijabah doanya. Cuman kita caranya ya kita puji-puji dulu. Enggak langsung kita doa di atas motor, boleh. Itu harapan bukan doa. Supaya doa itu jadi ibadah. Makanannya kita perbaiki. Sholat kitanya juga enggak bolong. Kalau sholat-sholat kita, syariat kita masih murad marid, sulit ijabah. Itu hanya kebetulan saja. Makanya ulama-ulama zaman dahulu ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lihat dirinya sendiri. Kenapa Allah tidak mengijabah doa? Oh, karena keadaan saya begini. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, pada waktu beliau memukul tentara Fir'aun, dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun sampai ke daerah Madain. Daerah Madain itu adalah tempatnya Nabi Allah Shu'aib. Dikejar-kejar dia. Padahal Nabi Musa hidup di istananya Fir'aun. Cuman dia membangkang. Dia lihat kezolimannya Fir'aun. Dia keluar dari Mesir ke daerah Madain. Ketemu dengan Nabi Shu'aib. Dinikahkan oleh putrinya Nabi Shu'aib di situ. Dia berdoa pada waktu dia memukul supaya Allah menghancurkan kerajaannya Fir'aun. Tapi Allah baru realisasikan doanya setelah 40 tahun kemudian, barulah Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Imam Ibnu Abbad, dia katakan setingkat Nabi Musa saja, doanya baru diijabah setelah 40 tahun. Itu seorang Rasul, bukan Nabi, itu seorang Rasul, udah tinggi lagi dia. Dia punya kitab, Taurat, Nabi Musa. Doanya 40 tahun baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita yang apa yang kita makan kita nggak tahu statusnya, apakah halal, apa haram, apa syubhat. Yang kita minum, yang kita makan nggak tahu. Tapi kita nggak boleh berkecil hati, tetap kita berhusnuzon kepada Allah.
Andai kata tidak di alam dunia, di negeri akhirat doa kita pasti diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wa hilman wal yakinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina warzuqna taufiqa wal hidayah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal harami wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, banyak kekurangan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.